Saya tadi memberikan sebuah spesifik hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemampuan warga yang mendapatkan bantuan rumah ini untuk bisa membayar. Kalau Pak Widodo sendiri sudah ada hitung-hitungan belum? Warga yang akan mendapatkan DP rumah 0% atau ada kebijakan rumah lapis, itu kriterianya seperti apa? Baik, jadi persyaratan utama tentunya ya yang ber-KTP DKI. Oke. Nah, sekarang saya menarik gini, KTP DKI katakan sekarang ada berapa juta, lalu ada orang yang tertarik dengan kebijakan Anies ini, tiba-tiba orang semua pada pingin pindah ke DKI, apakah itu sudah Jadi ada minimal juga berapa tahun dia tinggal di DKI. Oke, itu ada jadi minimal berapa tahun itu nanti akan jadi pertimbangan juga. Oke. Kita mengajukan ini 5 tahun, nanti disetujuinya berapa oleh gubernur dan wakil gubernur, kita belum tahu. Oke, KTP DKI kemudian? Iya, terus kemudian usia juga kita ini sudah menikah dan usianya itu 35 tahun itu idealnya karena kita ingin masa-masa yang produktif. 35 katakan dia nanti ada uang kredit 55, sampai 25, ya, oke 50, 60. 35 maksimal ya, dan sudah menikah tentunya. Penghasilan? 7 juta sudah disampaikan oleh Pak Anies sendiri waktu itu, dan tapi itu juga kita nanti itu menjadi kriteria yang lebih teknis tentunya, tapi yang paling penting itu tadi adalah memang bagaimana penghasilan mereka itu kita cari yang memang betul yang disampaikan itu, tetap dia punya penghasilan. Makanya kan Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa harus punya tabungan dulu gitu. Nah, ini salah satu untuk bagaimana memberikan pembelajaran pada warga Maksudnya DKI. tabungan untuk DP gitu juga? Bukan, garansi. DP kalau bukan, jadi gini, ada yang menarik kalau Ya. kita pergi ke luar negeri, Ya. itu biasanya negara bersangkutan minta garansi dalam konteks Anda punya tabungan berapa. Kayak ada uang mengendap Ada uang berapa pengendap gitu ya. Artinya saya nggak tahu apakah kebijakan ini dengan batas berapa sebetulnya yang diberikan katakanlah permit untuk bisa mendapatkan itu perlu harus dijelaskan itu. Jadi kalau untuk masalah DP kan sebenarnya udah clear. Jadi swasta pun tadi disampaikan Pak Yayat bahwa itu sudah bisa dilakukan. Dan juga ini kan artinya sebenarnya tidak ada yang melanggar tentang ketentuan Bank Indonesia juga, karena di sini ada yang namanya nanti kebijakan pemerintah atau kebijakan Pemprov DKI yang menjamin uang mukanya. Kelihatannya Pak Norman bisa itu dilakukan? Sangat bisa, kok kelihatan. Kalau saya itu sebenarnya pelanggaran itu. Satu, bicara misalnya rumah lapis juga bingung. Rumah lapis seperti kayak kue lapis itu saya pikir. Iya kan? Rumahnya akan seperti rumah susun katanya. Enggak ada undang-undang rumah susun tuh jelas rumah susun atau rumah kepadatan tinggi, apartemen itu yang ada di undang-undangnya. Tapi rumah lapis ini bingung saya. Nah artinya saya nggak menganggap ini kedua gubernur nggak paham. Satu wakil. Dua-duanya lah saya anggap. Iya, satu Ya. bukan gubernur, satu wakil. Satu wakil. Ya, oke Pak, lanjut. Bicara dia rumah lapis. Nah kalau menurut orang Betawi, kue lapis itu apa bahasanya? Saru kan jatuhnya kan? Ya, Kan nggak ada hubungannya Pak. Enggak ini. Kalau namanya lapis berarti kalau kita gambarkan tuh rumah itu kan warna-warni gitu. Lapisan itu. Ya kan? Oke Pak, kita fokus ke masalah pembiayaan dan lain sebagainya Pak. Pembiayaan itu sudah jelas melanggar apa Departemen Keuangan. Kenapa Pak? Perbankan. Udah tidak ada dilarang. Jelas kok. Kalau kemudian akhirnya pemerintah mengatakan berani Nah, menjamin. mungkin Pak Anies banyak duit. Dia punya bank sendiri. Ya, apalagi ditentukan 7 juta kan? Berapa sih? penghasilannya. UMR aja sekarang lagi dituntut nih. Dituntut oleh orang Jakarta tiap hari di demo nih sekarang Anies nih. Hanya kita nuntut 3.900.000 nggak dipenuhi. Artinya Anda mengatakan itu janji Anies ya. Artinya Anda mengatakan dengan orang yang punya UMR itu tidak akan bisa mencicil rumah Nggak tersebut. bisa. Bukannya di demo, penyampaian aspirasi. Enggak usah lah, itu nyata lah. Oke, Jadi kita gini fokus, ya, Pak. maaf satu lagi. Saya sebenarnya nggak mau bicara karena belum 100 hari. Iya. Maaf ngomong, tapi setelah 1 bulan, sebelum 1 bulan ada masalah terus. Pertama kali dilantik masalah. Apa umpamanya? Iya kalau pribumi rame kan. Oke Pak, kita Kedua, fokus ke masalah puncak. Jadi masalahnya itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, baik. Pak, kalau sekarang Pak Rahmat mengatakan kriterianya saya protes itu. Oke. Bang Rahmat. Oke, siap. Bang Rahmat, kriterianya
banyak dan kemungkinan nanti bisa jadi yang minta sangat membludak. Ini kira-kira kalau ketersediaan lahan dan lain sebagainya, apakah itu bisa diakomodasi oleh Anies dan Sandi? Jadi gini, ini gagasan ini menurut saya, ini adalah satu keinginan dari seorang pemimpin Jakarta. Gagasannya dulu nih. Kita pengen kelas menengah ke bawah tuh mempunyai rumah. Mantap, oke. Sendiri. Tidak sewa. Ya. Kalau sewa kayak Rusunawa itu 3 bulan nggak bayar disegel. Udah berhutang semua nih Rusunawa nih. Sewa-sewa itu. Nah kita nggak mau begitu. Anies Sandi maunya warga Jakarta yang penghasilannya 7 juta, di atas 7 juta, lalu dia berKTP DKI, diberikan kesempatan untuk mendapatkan rumah DP 0% sesuai dengan janjinya. Berarti untuk warga yang di bawah 7 juta masih mimpi ya untuk mendapatkan rumah? Bukan. Memang harus ngantri, nggak mungkin semuanya dengan keterbatasan, nggak mungkin. Yang di bawah, yang minimal 7 juta aja tuh banyak yang nggak punya rumah. Di Jakarta ini yang berKTP DKI nggak punya rumah 41%. Dan tidak melanggar Bank DKI, ketentuan KPR tidak melanggar. Karena apa? Ketentuannya adalah mengenai DP 0% kan banyak nih yang mengkritisi seolah-olah itu nggak mungkin. DP-nya itu 15% tetap dibayar. Siapa yang bayar? Pemda. Oke, Pak Yaya tadi mengatakan kalau seandainya ini nanti 5 tahun, oke masih tetap Anies. 6 tahun sebelumnya tetap Anies. Tapi kalau misalkan nanti di tahun berikutnya berubah, jangan-jangan kebijakan nanti akan berubah. Loh, enggak begini. Masalah prosesnya tetap seperti kita proses ngambil rumah di KPR di bank. Kan urusannya antara calon pemilik rumah dengan bank, bukan dengan Pemda DKI, dengan bank urusannya. Bank yang ditunjuk nanti Pemda DKI yang nunjuk, apa Bank DKI, apa bank ini. Kalau dia tidak bayar sesuai dengan ketentuan, ya dia harus bagaimana? Artinya ada jaminan tidak akan ada yang berubah. Ya 0%-nya gini, makanya dengerin pelan-pelan. Kalau diskusi masalah ini hatinya harus bagus. Kalau nggak bagus, dia dengerin. DP 15% sesuai dengan ketentuan BI itu dibayar oleh pemerintah DKI. Melalui apa? Melalui APBD. Nanti disepakati. Jadi disubsidi. Bukan disubsidi, dibayar, ditalangin. Ya ditalangin berarti disubsidi. Bukan, kalau disubsidi itu diberi. Ini ditalangin dulu. Nanti pemohon rumah itu ngangsur bayarnya. Tadi dijelaskan. Kan kalau KPR biasa paling tinggi 15 tahun. Sekarang bisa diberikan 20 sampai 25. Udah ada rumusannya, kita ada tim ahlinya. Jadi Anies Sandi itu waktu menggelontorkan program DP 0% itu bukan sembarangan. Ada tim ahlinya. Kalau kita meragukan tim ahli Anies Sandi yang pengusaha, Sandiaga Uno-nya, berarti kan kita berburuk sangka saja. Kalau seandainya nanti 15% dibayar Pemda nih teorinya, kurang lebih itu 15% harga rumahnya kisarannya 350 juta Kang Yayat. Berapa sih Pak setahun yang nanti harus keluar kalau untuk masalah ini? Nah 350 juta kan rumahnya kan, DP-nya kalau 15% tuh kurang lebih 53 juta. Nah 53 juta ini yang bayar adalah Pemda. Tinggal dihitung platnya. Bayarnya dari A nih sampai 20 tahun atau 25 tahun. Jadi sangat logik, bisa dilakukan. Memang kenapa? saya akan nggak, begini. Konsep ini kalau 15% dari 350 juta itu sekitar 50 sampai 55 juta. Konsep ini sebetulnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan rumah deret. Pak Jokowi itu memberikan free bantuan 56 juta bagi rehabilitasi rumah dengan kontribusi mundur 2 meter untuk diberikan jalan. Nah, yang menjadi catatan penting menurut saya adalah pada konteks kapasitas pembayaran lebih lanjutnya. Karena sekali saya mengatakan 7 juta atau 8 juta, minimal orang itu tidak punya masalah dengan hutang piutang tempat lain ya. Ada BI checking lah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kredit macet pembayarannya. Yang kedua, ini kan jenis rumah tadi betul ditanyakan, apakah rumah susun, rumah yang direhab, atau rumah baru, rumah dan sebagainya. Kita kan belum tahu sebetulnya rumah yang bagaimana. Kedua, kalau itu jadi Bank DKI, apakah rumahnya bankable atau tidak? Oke, baik. Untuk tahu jenis rumahnya kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Saling Silang. Di segmen ketiga kami akan kembali saat lagi. Belum habis nih ya.